Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Dira semuanya? Sehat? Dan kali ini saya Abi akan kembali lagi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar leptospirosis. Nah, sebenarnya leptospirosis ini apa sih? Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. Della Apriliana Suherlim yang sudah hadir di Rumah Sakit Lira Medica dan juga merupakan dokter dari Rumah Sakit Lira Medica. Namun sebelum ke pembahasan, saya kembali mengingatkan kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download karena selain bisa appointment secara online, aplikasi Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerja sama dengan merchant pilihan untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica dan akan mendapatkan diskon menarik dari merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita akan menyapa langsung dan membahas mengenai apa sebenarnya leptospirosis dengan Dr. Della yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Ya, selamat siang, baik Pak Abi. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, kita akan membahas mengenai seputar leptospirosis. Nah, sebenarnya leptospirosis itu apa sih dok? Ya, jadi leptospirosis ini merupakan suatu penyakit infeksi sebenarnya yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang bernama Leptospira. Nah, bakteri ini sendiri ditularkan oleh air kencing. Biasanya air kencing hewan. Hewannya biasanya itu hewan pengerat, contohnya salah satunya tikus. Kemudian bagaimana sih dia bisa menularkan ke manusia? Itu dia lewat, jadi dari air yang terinfeksi atau terkontaminasi, dia lewat ke kulit kita yang terluka atau lewat selaput-selaput seperti selaput mata atau selaput mulut gitu. Oke, nah selain dari hewan tikus, ada nggak hewan-hewan lain dok yang memang bisa menyebabkan yang namanya leptospirosis dok? Ya, sebenarnya yang paling sering itu hewan tikus. Tapi bisa jadi hewan peliharaan seperti anjing atau kucing atau misalkan hewan ternak seperti sapi, babi itu juga bisa. Tapi yang paling sering yang menyebabkan adalah tikus. Tikus gitu. ya dok ya. Nah, ada nggak dok kayak semacam gejala ketika memang seseorang terinfeksi dari leptospirosis ini dok? Ya, gejalanya salah satunya demam mendadak, kemudian setelah itu ada lemas, kemudian mual, kemudian bisa muntah, diare, kemudian yang paling khas pada manusia itu biasanya nyeri betis. Gitu. Jadi kalau misalkan datang dengan demam dan juga nyeri betis, itu kemungkinan besar adalah leptospirosis. Gitu. Bisa juga infeksi mata. Oke. Nah dok, mungkinkah kalau misalkan leptospirosis ini diakibatkan karena tikus yang apalagi kan kemarin juga sempat yang namanya musim hujan ya dok ya. Nah itu berapa persen dari pasien yang mengidap penyakit leptospirosis karena kemarin tuh dampak hujan dok kira-kira? Kejadian leptospirosis ini meningkat dengan seiring kejadian banjir. Jadi kalau misalkan kayak kemarin di Karawang sempat ada banjir ya, itu sempat juga ada kejadiannya meningkat bisa sampai 50-60% gitu. Kalau dari sumber yang saya baca. Tapi leptospirosis ini menular nggak dok antara manusia gitu? Kalau dari antar manusia itu sangat jarang, tapi ada beberapa sumber yang bilang bisa ditularkan melalui air susu ibu dan juga hubungan seksual. Tapi kejadiannya sangat jarang sekali. Yang paling sering adalah dari air kencing hewan ke manusia. Gitu. Jadi kalau untuk menularnya sendiri itu biasanya melalui yang tadi bakteri melalui luka-luka yang ada terhadap manusia gitu ya dok. Nah selain itu ada nggak dok kayak semacam menularkan dengan cara lain dok? Paling sering itu dari air kencing ya. Jadi bisa ke luka, kemudian bisa langsung kontak ke kulit juga, atau lewat masuk misalkan percikan, dia masuk ke mata, bisa ke mulut juga. Paling sering seperti itu. Tapi kalau misalnya dibiarkan ini bisa bahaya nggak dok? Nah kalau misalkan sebenarnya penyakit ini kalau misalkan diterapi dari awal itu bisa sembuh, kemungkinan sembuhnya besar. Tapi kalau dia sudah masuk komplikasi, penyakit ini bisa menyebar masuk ke darah, bisa ke organ-organ. Kalau dia sudah menginfeksi organ-organ, misalnya contohnya ke hati, bisa hatinya jadi rusak. Kemudian kalau ke ginjal bisa jadi gagal ginjal. Atau kalau misalkan ke otak bisa sampai menyebabkan penurunan kesadaran gitu. Jadi kalau misalkan tidak ditangani dari awal bisa menyebabkan komplikasi. Ini menarik sekali. Dan tadi Dr. Della sempat bilang tentang menangani ya dok ya. Nah biasanya kalau misalkan kita sudah tahu nih dengan dari gejala ataupun dari apa yang kita rasakan gitu ya dok ya.
terus kita tahu bahwa ini adalah leptospirosis. Nah, tindakan dokter ini biasanya kalaupun nanti si pasien datang ke rumah sakit itu meliputi apa saja, Dok? Ya, jadi pertama kalau misalkan ada pasien datang dengan demam, kemudian tadi yang khas nyeri betis, kita akan lakukan memberikan beberapa pertanyaan lebih lanjut. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan darah. Nanti di sana kita lihat ada tingkat infeksinya. Kemudian kita juga bisa lihat kalau misalkan sudah menyebar ke paru-paru, kita lihat dari radiologinya. Apakah di paru-parunya ada infeksi atau tidak. Kemudian kita lihat juga fungsi hatinya, fungsi ginjalnya bagaimana, apakah meningkat atau tidak. Kemudian setelah dilakukan laboratorium, radiologi, biasanya kita rawat dengan terapi seperti antibiotik, kemudian terapi suportif lainnya. Gitu. Oke, nah Dok, sebenarnya ada nggak cara-cara mencegah agar kita tahu nih bahwa kita sedang musim hujan misal kayak gitu, terus banjir di mana-mana. Nah, ada nggak cara-cara mencegah agar kita tidak terkena yang namanya urin dari hewan tadi, dan gimana caranya, Dok, untuk mencegahnya sendiri? Iya. Yang paling utama cara pencegahannya itu hygiene ya. Kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi harus sering cuci tangan, kemudian kalau misalkan kita datang ke daerah banjir atau ke daerah air yang kotor, kita harus pakai APD seperti sepatu boot atau sarung tangan, seperti itu. Kemudian juga kita harus jaga sanitasi air kita gitu, harus pakai air yang mengalir gitu. Terus kalau misalkan di rumah nih ada makanan disimpan di lemari gitu, biar tidak ada perkembangbiakan dari tikus gitu, tidak ada sarang tikus. Oke, tapi ada nggak, Dok, faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena leptospirosis, Dok? Ya, tadi yang seperti saya bilang, pertama faktornya itu hygiene. Seseorang yang memiliki hygiene yang buruk tentu resikonya lebih tinggi terkena penyakit ini. Kemudian yang kedua lingkungan. Tadi yang saya bilang kalau misalkan orang yang tinggal di daerah yang sering banjir, itu pasti resikonya lebih tinggi daripada seseorang yang tinggal di lingkungan yang bersih. Kemudian juga bisa pekerjaan. Misalkan seseorang ini bekerja di peternakan, dia lebih sering kontak dengan hewan. Betul. Jadi resikonya pasti lebih tinggi. Gitu. Jadi memang yang pertama adalah faktor lingkungan dan juga hygiene ya, Dok ya? Iya, itu paling utama. Jadi sahabat Dera semuanya, itu tadi pembahasan mengenai seputar leptospirosis bersama dengan Dr. Della Apriliana Suherlim dari dokter umum Rumah Sakit Lira Medica. Nah, Dok, terakhir, Dok, closing statement kepada sahabat Lira yang sedang menyaksikan tayangan episode leptospirosis, Dok. Ya, jadi untuk sahabat Lira, penyakit leptospirosis ini merupakan suatu penyakit infeksi yang bisa sekali kita cegah. Cara pencegahannya satu-satunya yang paling utama adalah menjaga hygiene. Jadi jangan lupa untuk cuci tangan, karena dari cuci tangan kita bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Oke, terima kasih Dokter Adela atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi gitu di lain kesempatan dengan episode yang baru ya, Dok ya. Oke, sahabat Dera semuanya yang ingin bertanya mengenai episode leptospirosis bisa langsung kirim di kolom komentar. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas bersama-sama dengan Dokter Della. Oke, itu tadi pembahasan mengenai seputar leptospirosis bersama dengan Dokter Della. Jangan lupa untuk like dan juga komen Instagram ataupun IGTV pada episode kali ini. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih bersih, aman, dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dokter Della pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.